Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam ya, bagian I dari buku The Storyteller's Secret. Fokusnya ke para pendongeng yang punya kemampuan luar biasa, menyalakan api semangat di dalam diri kita. Betul. Sumber kita kali ini penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Ada Steve Jobs, Oprah Winfrey, Tony Robbins, dan banyak lagi. Misi kita kali ini apa ya? Membedah gimana sih cerita mereka bisa begitu membakar semangat. Dan yang penting, apa yang bisa Anda ambil dari situ? Mari kita mulai aja ya. Loh, tapi lebih kayak jembatan emosi gitu. Bisa jadi pendorong motivasi, bahkan bisa mengubah sesuatu. Kita bakal lihat nanti gimana elemen-elemen kunci kayak gairah, terus perjuangan, sama kisah masa lalu mereka itu jadi inti kekuatannya. Ini relevan banget buat Anda saya rasa. Karena kan kita semua pada dasarnya punya cerita ya untuk dibagi. Oke, kita awali dari gairah dulu deh. Sebagai jantung cerita, ingat nggak waktu Steve Jobs nantang John Skulke? Yang soal mau jual air gula aja seumur hidup atau ikut saya mengubah dunia? Itu kan dalam banget ya, bukan cuma soal bisnis. Iya, itu legendaris banget. Itu kayak ledakan gairah gitu. Buku ini bilang, Jobs itu selalu menekankan pentingnya tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin hati Anda itu bernyanyi? Nah, ternyata gairah ini yang jadi energi utama di balik presentasinya yang, ya ampun, selalu memukau. Itu bukan cuma slide-nya yang keren. Benar. Dan menariknya ya, panggilan jiwa kayak gitu tuh nggak selalu datang mulus. Sumber ini cerita soal Oprah Winfrey. Dia justru nemuin panggilannya sebagai host talk show itu setelah bisa dibilang mengalami kemunduran karir. Dia berani ikutin kata hatinya. Bahkan ada cerita sederhana soal makan malam Natal masa kecilnya, gitu itu di buku diceritain. Pesan universalnya tuh kuat. Semua orang cuma pengen didengar dan dihargai. Itu nunjukin banget kekuatan cerita personal yang autentik. Persis kayak Howard Schultz juga ya. Perjalanannya ke Italia, terus kekagumannya sama bar kopi di sana, itu jadi semacam origin story gitu. Cerita asal-usul yang terus diulang-ulang, dan akhirnya membentuk jiwa Starbucks itu sendiri. Jadi bagian dari DNA perusahaan. Nah, jadi poin pentingnya di sini untuk Anda, gairah yang asli, yang otentik, dan kejelasan soal kenapanya Anda melakukan sesuatu, itu mesin penggerak cerita yang bisa menginspirasi. Kayak kata Jobs tadi ya, temukan apa yang bikin hati Anda nyanyi. Itu sumber energinya. Oke, jadi setelah gairah, elemen berikutnya yang nggak kalah penting ini, bagaimana mereka mengubah perjuangan jadi kekuatan. Buku ini nunjukin banyak pendongeng hebat itu justru lahir dari tempaan kesulitan. Tony Robbins misalnya. Oh iya, Tony Robbins. Dari kondisi miskin banget, bisa jadi motivator kelas dunia. Dia nggak rutupin loh masa lalu yang sulit itu, malah keterbukaan itu yang bikin koneksi kuat sama audiensnya. Betul sekali. Kisah Robbins, terus ada juga Mark Burnett ya, yang datang ke Amerika hampir nggak bawa apa-apa, sukses sama Survivor setelah ditolak berkali-kali. Itu contoh sempurna dari apa yang penulis sebut sebagai lengkung dramatis atau dramatic arc. Polanya mirip-mirip. Ada perjuangan awal, terus ada konflik atau tantangan, akhirnya ada resolusi atau kemenangan. Makin berat perjuangannya, biasanya makin kuat emosinya pas mencapai hasil. Kayak kita nonton film aja gitu kan, kita jadi ikut ngerasain karena itu mungkin merefleksikan perjuangan kita sendiri. Wah, itu menarik sih. Soalnya kan seringnya kita agak ragu ya cerita soal kegagalan. Tapi di sini malah kayak kata J.K. Rowling yang dikutip di buku ini, kegagalan itu justru bisa ngasih fondasi yang kokoh buat bangun hidup lagi. Tepat. Jadi pesannya jelas. Jangan sembunyiin perjuangan Anda. Justru di situ letak sisi manusianya cerita Anda. Itu yang bikin relevan dan berkesan buat orang lain. Keberanian buat berbagi, itu jadi sumber kekuatan. Iya. Nah, selain gairah dan perjuangan, buku ini juga bahas soal kekuatan kisah masa lalu sama keaslian. Sting misalnya. Musisi itu ya? Iya, dia itu menemukan kembali muse-nya, sumber inspirasi kreatifnya, justru pas dia lagi nulis tentang masa kecilnya di galangan kapal. Jadi, backstory atau latar belakang kita ini ternyata emang ngebentuk siapa kita ya. Penulis juga nyebut Strings Springsteen sama Bon Jovi, yang jago banget pakai elemen ini buat bikin karakter yang relate sama pendengar. Dan, nah ini dia, keaslian jadi kuncinya di sini. Joel Osteen, yang diceritain punya ketakutan panggung parah banget, dia ngatasinnya bukan dengan pura-pura berani, tapi justru dengan jujur cerita soal transformasinya.
keterbukaannya soal keraguan diri itu, menurut buku ini, malah bikin dia makin nyambung sama jemaatnya yang banyak banget itu. Ini nunjukin kalau keaslian itu kayak magnet ya. Iya, benar juga. Sama kayak cerita pendiri Whole Foods, si John Mackey, pas ada banjir besar di Austin. Kisah gimana pelanggan sama pemasoknya sukarela bantu bersih-bersih toko, itu jadi bagian penting dari backstory perusahaan. Nunjukin nilai komunitas yang kuat banget. Nah, buat Anda, ini artinya gini, kisah masa lalu dan pengalaman personal Anda itu aset yang berharga banget. Membagikannya secara otentik, bahkan mungkin sisi rapuhnya juga, kayak yang dicontohin para pendongeng ini, itu bisa bangun kepercayaan dan hubungan yang jauh lebih dalam. Sama siapapun audiens Anda. Oke. Jadi dari penelusuran kita di bagian e-buku The Storyteller's Secret ini, kayaknya benang marahnya udah kelihatan jelas ya. Gairah yang nyala dari dalam, terus keberanian buat enggak cuma hadapi tapi juga ceritain perjuangan sama keaslian dalam mengungkap kisah personal. Ini kayaknya ramuan intinya ya. Iya, ramuan inti para pendongeng yang sukses nyalain api semangat itu. Dan ini penting banget. Ini bukan cuma relevan buat tokoh-tokoh besar tadi aja loh. Seperti yang ditekankan di buku ini, kita semua ini pendongeng dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan Anda meramu cerita personal, mau itu buat yakinin klien, motivasi tim, atau sekedar bangun hubungan, itu skill yang berharga banget. Cerita yang bagus itu nggak cuma menghibur, tapi juga bisa ngasih makna dan menggerakkan orang lain. Setuju banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Narasi apa sih yang saat ini sedang Anda bangun tentang diri Anda dan perjalanan Anda? Dan gimana caranya Anda bisa pakai kekuatan cerita itu secara lebih sadar? Nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat menyalakan percikan semangat ke orang-orang di sekitar Anda. Coba direnungkan ya.